Sambungan PN. Nah, saya akan menunjukkan apa yang terjadi bila satu konduktor tipe P dihubungkan dengan tipe N. Bila dihubungkan tipe P dengan tipe N, akan terjadi difusi elektron P ke tipe N di daerah perbatasan elektron isi lubang, timbul koordinasi muatan yang mengirimkan medan listrik pada keadaan seimbang, terbentuk lapisan depresi. Tebalnya berapa mikron? Medan listrik di daerah ini sekitar 10⁴ sampai 10⁴ volt per sentimeter. Nah, ini adalah sambungan PN dihubungkan dengan baterai auto tegangan. Jadi ada kutub plus pada tipe P dan kutub minus pada tipe N atau kutub negatif. Seperti ini bisa kita lihat, semakin besar tegangan, semakin besar arus yang dihasilkan. Tegangan seperti ini dinamakan tegangan maju atau bias maju atau forward bias. Nah, kalau contoh di bawah ini adalah kutub positif pada tipe N dan kutub negatif pada tipe P. Ini kita lihat. Elektron pada tipe N dipaksa meninggalkan tipe N tanpa melewati tipe P, sehingga daerah depresi makin besar, medan listrik makin besar. Medan listrik akan mencegah mengalirnya arus pada rangkaian. Walaupun tegangan terus diperbesar, namun arus tetap sangat kecil. Tegangan ini dinamakan tegangan mundur atau bias mundur, atau dalam bahasa Inggrisnya backward bias. Jika tegangan mundur terus diperbesar, maka suatu arus mundurnya bertambah secara tajam. Keadaan ini dikatakan sambungan PN bocor. Potensial pada keadaan ini dinamakan potensial rusak atau breakdown voltage. Jadi dari yang saya jelaskan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa sambungan PN jika diberi tegangan maju, maka akan ada arus mengalir pada rangkaian. Dan jika diberi tegangan mundur, arus yang mengalir sangat kecil atau hampir nol. Dengan sifat-sifat tersebut, sambungan PN digunakan sebagai dioda atau alat untuk membuat arus mengalir pada satu arah saja. Simbol dan menguji. Bisa dilihat seperti ini simbol anoda, katoda, dan depletion layer. Ini P plus dan N positif. Fungsinya adalah mengarahkan aliran arus hanya satu arah, yaitu arah maju positif atau arah mundur. Nah, ini adalah rangkaian penyiaran gelombang. Ini rangkaian arus bolak-balik. Di sini terlihat tegangan arus bolak-balik. Dan jika rangkaian diberi dioda, maka pada V plus dapat melewati dioda karena ketika V negatif terbentuk lapisan depresi yang menghambat arus. Ini adalah rangkaian penyiaran sangat gelombang. Nah, ini adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh. Pertama, susunan rangkaian 4 dioda ini. Outputnya berupa gelombang penuh namun satu arah, dan terjadinya gelombang tersebut perhatikan. Ketika P lebih positif dari S, harus tidak dapat melalui D2 dan D4, tapi dapat melewati D1 dan D3. Nah, ketika titik P lebih negatif dari titik S, dioda yang dapat dialiri arus adalah D2 dan D4. Nah, dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun tanda tegangan input, tegangan outputnya selalu bernilai positif. Nah, ini adalah prinsip perataan gelombang. Nah, seringkali diperlukan tegangan searah yang nilainya tidak berubah-ubah, maka digunakan rangkaian sebagai contoh. Nah, ini harus dihasilkan arus arah yang rata. Pertama, prosesnya adalah C dimuati, lalu C membuang muatan, lalu keluaran DC yang dikatakan di ujung lubang. Pertama, saya akan jelaskan tentang gelombang arus mengalir melalui D1, R dan D3. Saat itu kapasitornya mulai terisi sampai penuh dan timbul tegangan yang besarnya sama dengan tegangan hambatan. Lalu gelombang BC, arus mengalir mulai berkurang.
namun tegangan relatif tetap mungkin berkurang sedikit akibat arus bocor. Akibatnya tegangan hambatan tidak berubah banyak. Nah, yang terakhir gelombang CD. Arus mengalir melalui D2, R, dan D4. Pada saat arus mulai naik, kapasitor akan tetap mempertahankan tegangan hingga besarnya sama dengan tegangan hambatan. Tegangan yang berkurang sedikit akibat arus bocor dapat dipulihkan kembali dan dapat mencapai maksimum. Selanjutnya proses